Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi di DKJT Podcast, podcast resmi Dewan Kesenian Jawa Timur yang akan membahas seputar kebudayaan dan kesenian khususnya di wilayah Jawa Timur. Oke, pemirsa budaya, kembali lagi bersama saya Andrianto Surya Putra yang akan membantu jalannya podcast ini selama beberapa waktu ke depan. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Today we have a special guest ya. So, saya akan perkenalkan dulu tamu-tamu spesial kita pada hari ini. Yang pertama ada Ola. Ola ini mahasiswa dari University of Warsaw ya di Polandia. Yang kedua ada Teresa. Teresa ini orang Jerman. Dia berkuliah dan menempuh pendidikannya di University of Maastricht di Maastricht ya, Maastricht ya di Belanda. Ya. Yang ketiga ada tidak asing lagi ya, Bapak Probo Darono Yakti dari Universitas Airlangga Surabaya. Apa yang akan kita perbincangkan pada hari ini? Beberapa waktu belakangan ada video yang cukup viral ya, yaitu kumpulan mahasiswa yang bisa memainkan gamelan reog. Ya, keviralan ini akan kita kupas pada hari ini, bagaimana dia melakukannya dan apa saja persiapan mereka dan bagaimana sejauh apa mereka mengenal tentang budaya Indonesia. Kita langsung aja tanyakan pada bintang tamu kita pada hari ini. Oke, ini sesi yang pertama. Yang pertama kita akan langsung tanya untuk Ola dan Teresa. Ola and Teresa, are you ready? Yes, yeah. Okay, the first question. You went viral. You went famous because of what you did on playing gamelan ya. Several days ago, several weeks ago. The question will be, how did you do that? How you prepare the skill of playing gamelan and what's the challenge? Okay, yeah, you can go I can start. So we had Indonesian music class at Universitas Airlangga. That's how we could practice gamelan, and then suddenly we got invited to this performance, which was really great, and I don't think we prepared enough, but I think it was okay. Everyone was laughing, not sure if they were happy about us performing or us not doing so well. But it was a great experience for us, and yeah, I wish we could practice some more. Okay. Yeah. But you seem so expert ya. Jadi mereka ini dari UNER ya, mereka itu melakukan kegiatan di UNER. Mungkin nanti Mas Probo akan menjelaskan sebenarnya apa yang mereka lakukan di UNER. Dan mereka punya kelas musik di UNER itu, di mana mereka berlatih gamelan ya. Dari situ Ola dan teman-temannya, Teresa dan teman-temannya itu berlatih gamelan, dan mereka melakukan performance di Gresik ya, di mana orang-orang tuh lihat dan takjub dengan apa yang mereka lakukan, walaupun mereka bilang mereka tidak expert gitu ya. But if you say you do not expert enough, you do not experience enough, or do not play it well enough, but how did you play it well? I mean, like it's perfect. I think it was a lot of learning by doing and then going with the rhythm. That we also had a lot of help, of course, during the exercising, but also during the show, that people, when we lost the rhythm, they would show us again how to find the rhythm again, because it's not so easy in the beginning to understand how the instruments interact. Yeah. So we had a lot of help and learning by doing. Yeah. Oke. Pemirsa budaya, mereka sebenarnya mendapat banyak bantuan dari trainer mereka ya untuk memainkan itu. How long you been practicing the gamelan? We had 2 lessons before, and there's only had 1. Hanya 2 kali berlatih ya, mereka sudah bisa memainkan gamelan ya. Oke. Sekarang saya langsung lempar pertanyaan selanjutnya ke Mas Probo aja, Bapak Probo ini. Menurut Bapak Probo bagaimana sejauh ini penampilan mereka, dan sebenarnya apa sih yang mereka lakukan di UNER sampai bisa main gamelan? Monggo Pak. Okay, first of all, Ola and Teresa was doing great gitu ya. Jadi Ola dan Teresa ini sudah berlatih setidaknya 2 kali latihan, dan setidaknya dari 2 kali itu sudah sangat luar biasa gitu. Jadi ceritanya begini Mas Andri, waktu awal kami tim di UNER diperkenalkan oleh Fakultas Ilmu Budaya ya, melalui
program Magister Kajian Sastra dan Budaya, di mana Ola dan Teresa ini tergabung dalam mahasiswa atau student inbound, mahasiswa yang sedang belajar di Indonesia. Itu kemudian diperkenalkan dengan tim dari Budaya Nusantara Seni Tradisi Lokal Hipres Jawa Timur, di mana di dalam lembaga itu gitu ya, itu kebetulan bergerak di bidang seni tradisi khususnya Reog Ponorogo. Karena ini sudah terjalin relasi yang cukup lama dan FIB sudah sangat mengenal lembaga ini. Jadi kemudian teman-teman dari student inbound ini ceritanya dititipkan gitu ya, dititipkan di BNZ Lokal Hipres Jawa Timur, dan untuk kemudian belajar lebih lanjut lagi bahwa karena sudah ada basic gamelan ya di FIB, kemudian dikomprehen lagi, dipertajam lagi dengan permainan gamelan yang khusus untuk mengiringi tari reog gitu ya, untuk mengiringi pertunjukan reog. Nah, singkat cerita kemudian 2 kali kita sudah bertemu ya di sekretariat lembaga tersebut, ada di Dharma Husada Dalam di Surabaya, masih dekat dengan kampus A Unair sih. Jadi untuk teman-teman juga nggak keberatan jika mobility-nya ke sana juga nggak terlalu repot, dan ya mereka sangat enjoy juga ketika berada di sekretariat dan berdiskusi banyak sama kita tentang kenapa kok kendang, kenapa kok gong, kenapa kok bonang dan lain sebagainya. Jadi semuanya diulas dan dibahas di situ saat mereka sedang latihan gitu. Nah, ternyata hanya dengan 2 pelatihan ini kemudian kita membawa teman-teman Ola dan Teresa ke Gresik dan juga teman-teman yang lain untuk kemudian perform. Nah, ini sendiri juga sangat istilahnya itu mendadak juga gitu. Jadi tapi ternyata teman-teman mau, dan ketika kita bermain di sana Ola dan Teresa dan juga kawan-kawannya itu bisa mingling juga dengan baik itu masyarakat sekitar maupun sesama ini ya pemain reog dan juga musisi reog yang mengiringinya. Ini sangat spektakuler, dan saya pikir belum ada program ini dilakukan sebelumnya oleh institusi lain di Jawa Timur ya. Ada institusi akademik, komunitas reog dan jaranan, dan juga teman-teman dari mahasiswa asing yang sangat antusias mengikuti program ini. Berapa orang Mas Probo yang tampil di sana? Kemarin we have 5 or 6. How many people were there in Gresik when you did the performance? 6, right? Six, 6 orang. Jadi ada 6 orang yang berpartisipasi di dalam 5 kegiatan dari itu. Polandia. You speak bahasa. 5. She can speak bahasa a little. So jadi ada 5 mahasiswa berkebangsaan Polandia dan 1 orang mahasiswa berkebangsaan Jerman. Saya. Iya. Ya, sedikit-sedikit bisa paham. Oke. Sangat menarik sekali ya pemirsa budaya ini, sesuatu yang sangat menarik untuk dilakukan. Tapi kita tunggu dulu untuk diskusi selanjutnya. Kita rehat dulu sejenak. Tetap bersama podcast Dewan Kesenian Jawa Timur. Kita akan berlanjut lagi nanti di sesi kedua. Kembali lagi di DKJT Podcast, pemirsa budaya masih setia dengan kami di sini berbincang-bincang bersama 2 mahasiswa asing yang satu dari Polandia, satu dari Jerman tapi berkuliah di Belanda, dan satu lagi Bapak Probo di sini yang dosen muda kita dari UNER. Kita akan lanjut berbincang-bincang, melanjutkan perbincangan seru kita yang tadi. Oke, second questions. Pertanyaan kedua. What do you feel for the first time in Indonesia, especially knowing about the culture of Indonesia, especially East Java culture, when the first time you arrive here in Indonesia? I mean, like, what did you expect, and what do you feel after that? I think before that, what you expect is what you have a lot in your mind is the Balinese culture, right? Okay. Because that's what Indonesia is very famous for, internationally seen. So that's, I think, was a bit in the back of my mind. Okay. And then arriving here, I was super impressed that there's so much variety in it. Like every island having their own little batik patterns, every island having their own characters in Bayang, and so I found it very impressive that it's so varied. Yeah, very beautiful. Okay. How about Ola?
I also feel the same. You That feel the it's. I mean, I was expecting that it's gonna be a variety of different cultures on different islands, but like I didn't expect so much variety on one island, which is Java. Yeah, true. And yeah, just that. Ya oke, pemirsa budaya, pandangan mereka pertama kali sebelum mereka datang ke Indonesia adalah mereka mengira ya Indonesia seperti Bali ya, jadi ya semacam Bali lah. Tapi ternyata ketika mereka udah kesini, mereka melihat, wow, mereka surprise karena ternyata bayangan mereka ketika berbeda pulau itu ya mungkin satu budaya satu pulau, ya enggak, satu pulau di Jawa aja itu banyak budayanya. Jawa Tengah sendiri, Jawa Timur sendiri, Jawa Barat sendiri, dan mereka tadi sebut wayang, reok ya, mereka melihat itu semua dan mereka kagum gitu. Oke, sekarang ke Mas Probo ini sebagai penanggung jawab ini ya, Bapak dan Mas Probo. Menurut Mas Probo ini, apakah program pertukaran pelajar seperti ini dan mereka mempromosikan budaya juga ya, budaya Indonesia khususnya ini karena mereka bermain gamelan, apa itu penting untuk dilakukan? Ya, baik, sebenarnya ini juga sangat sejalan ya dengan semangat kita di dalam pendidikan tinggi. Salah satu program dari Mas Menteri itu kan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi konsepnya itu ya semua itu bebas untuk belajar, siapapun, dimanapun, kapanpun, dan kita sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tadi itu memiliki banyak sekali ruang kreativitas untuk mengembangkan itu. Misalkan kita menerima student inbound dari luar negeri, ya setelah itu dia ngapain di sini? Apakah hanya belajar di kampus, hanya belajar di ruang kelas, di mana dia juga pasti melakukan itu ya. If you came here to Indonesia just want to study, so what is the difference between the Indonesian campus or in your country's campus, right? Ya. Jadi oleh karena itu maka ada program-program yang menjadi ruang kebebasan kita untuk mengeksplorasi itu, sehingga teman-teman dengan ketertarikannya untuk mengkaji budaya Indonesia lebih lanjut itu bisa kita akomodasi, kita berikan ruang untuk mereka bisa belajar, karena mereka sendiri itu juga melihat Indonesia itu sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang sangat luar biasa. Cultural diversity di sini sangat mungkin dikagumi ya, tanpa saya GR gitu ya, tapi memang banyak yang memuji tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Oleh karena itu ya ini hanya serpihan kecil aja Mas Andre, karena kan mereka kalau mau belajar, if you want to learn any kind of Indonesian culture, so 1 year, 2 year, 3 years is not enough, right? And then, itu membutuhkan waktu yang lama untuk belajar semua budaya Indonesia. Oleh karena itu ya ini adalah salah satu contoh, salah satu etalase bagaimana memahami budaya Indonesia ya dari Jawa Timur misalkan. Nah, Reok Ponorogo ini salah satu contoh bagaimana kemudian di situ kita belajar, oh musiknya itu seperti ini ya, sangat rampak, sangat kencang sekali ya ritmenya, terus kemudian bagaimana keindahan dari hasil karya berupa topeng ya, emas, topeng, ada beraneka macam topeng, dan juga di situ banyak karakter-karakter yang bisa diselami, didalami gitu ya. Itu yang kemudian bisa kita tukarkan kepada mereka. Kenapa saya bilang tukarkan? Karena setelah kita bercerita tentang reok, kita bercerita tentang musik dan juga gerakan-gerakan tarinya, mereka juga diharapkan memberikan feedback gitu ya. Bagaimana dengan negaramu? Bagaimana apakah ada tarian semacam ini di negaramu? Kalau memang ada yang nggak mirip-mirip tapi ya mepet sedikit lah, mirip-mirip lah gitu ya. Mungkin itu bisa diceritakan juga. Jadi ini yang kita harapkan ya, bahwa program ini akan menjadi dua arah ya. Tidak hanya dari kita terus kemudian mereka hanya mengikuti itu saja, tapi mereka juga bisa ya berbagi juga pengalaman mereka selama di negara mereka seperti apa. Gitu. Apakah ini juga tidak menutup kemungkinan bagi para pemirsa budaya lain atau pemilik sanggar untuk melakukan hal serupa, Mas Probo, melakukan kerjasama untuk menularkan atau mengajarkan budaya mereka, khususnya yang mereka bidangi? Oh boleh. Karena dalam hal ini saya juga
di lembaga yang namanya Budaya Nusantara Seni Tradisi Lokal Hipres Jawa Timur itu juga membuka peluang kolaborasi untuk teman-teman sanggar di seluruh Jawa Timur yang barangkali juga siap, karena di sini juga disupport penuh juga ya oleh DKJT juga barangkali ya, karena jejaring kita juga cukup luas sehingga jika barangkali ada sanggar-sanggar di Jawa Timur yang ingin juga ikut mengajari teman-teman ya berpartisipasi, itu juga sangat terbuka ya. Iya. Oke. Terima kasih. Iya. Can I add something to the previous question? Iya, sure. Okay. Because I also thought about this when you talk about the Balinese culture, that it is very commercialized in general. And here, when we got the opportunity to see the Reog performance, I really felt that it's true that it's the people's true cultural identity, and they're real about that, and that they don't want to only make money from this, and this is just them being themselves. So it really felt nice. So what's the question about? No, it's not. Oh, it's just yeah, Oh, it's about okay. the previous question. Oke, jadi ini Ola baru nambah sesuatu yang sangat menarik ya pemirsa budaya. Bagaimana Ola melihat ketika dia membandingkan budaya Bali, yaitu terlihat sangat komersial ya di sana, bagaimana mereka mengkomersikan tari kecap dan kebudayaannya, ukir-ukirannya. Tapi ketika mereka melihat di Jawa Timur, mereka melihat itu adalah pure seni gitu. Mereka iya, jadi rauso ya. Jadi tidak melihat bahwa mereka ini tidak hanya mencari uang di situ, tapi mereka benar-benar ingin untuk melestarikan budayanya yang ada di Jawa Timur ini. Berarti ini sebuah prestasi bagi pemirsa budaya di rumah. Ini applause buat kalian. Thank you all for the statement. Okay, the next question. It's just a short question. What is your after you visit in Indonesia? You went to Sumatra, right? No, I mean you went to Bali. You went to somewhere else. Yeah. What's your favorite culture? I mean, what your favorite things, art in a particular place that you love the most? I think for me, Jogja was the most impressive city because their art was so widespread, and I had the feeling everybody was doing art. That it was so normalized that everybody had a bit of an artistic flavor. Okay. And about Ola? Yeah, I also went to Jogja and felt the same, that there was art everywhere on the street. Jogja, not Bali, yeah? You actually true, Bali is also very artistic. Yeah, true, but I didn't you really feel like more Jogja. Bali. Yeah, Jogja. Yeah. Jadi mereka lebih suka Jogja ya, karena mereka melihat Jogja ini lebih natural ya, tidak dibuat-buat gitu Mas Rob ya. Tidak dibuat-buat. Jadi ini sesuatu yang menarik jika pemirsa budaya ingin mengembangkan sesuatu atau mengembangkan budayanya di wilayahnya masing-masing. Buatlah seotentik mungkin ya, tidak usah dibuat-buat. Itu yang mereka suka. Jadi jika kalian ingin go internasional, jadi buatlah senatural mungkin gitu ya Mas Rob ya. Oke pemirsa budaya, kita akhiri dulu sesi kedua ini. Kita akan berbincang lebih lanjut nanti di sesi ketiga. Tetap bersama kami di DKJT Podcast. Kembali lagi di DKJT Podcast Dewan Kesenian Jawa Timur yang membahas soal kesenian dan kebudayaan khususnya di wilayah Jawa Timur. Pemirsa budaya, kita sudah sampai di penghujung sesi pada podcast kita hari ini ya. Sesi ini karena kita akan membahas sedikit lebih lebih serius lah, bukan soal mereka bermain gamelan atau ini soal pandangan mereka mengenai seni ya. Apapun coba saya tadi lupa di pertama saya tidak menanyakan jurusan mereka ya. I forgot to ask your study field. Yeah. Can you tell us what you study in? I study geography in Poland, and here there is no geography, so just study like random classes. For example, Indonesian music class. Okay. And I study psychology. Psychology. Oh, good. We know psychology. Kita tahu psikologi ya. Tapi ini geografi mereka biasanya agak berbeda ya. Can you enlighten us? What's its geography? What you study? Well, in my university, you can choose the path. You can choose the physical geography and social geography, and I chose this one. So it's also kind of about culture, but also demography and
Yeah. Oke, jadi geografi mereka itu tidak seperti geografi yang diajarkan di SMA ya, yang belajar soal lapisan-lapisan tanah ya. Geografi mereka itu lebih belajar soal demografi dan masyarakat yang ada di sini. Mungkin di sini lebih mirip antropologi ya, Mas Pogo ya. Or sociology. Yeah. Yeah, it's more like anthropology ya. Yeah, but also international relations. Ola study everything ya. Yeah, so Nah, jadi Ola ini belajar semuanya. Ini menarik untuk ketika mereka bilang ini, mereka bisa ditanyain hal yang sedikit serius ini Mas Probo soal what's your opinion, what's your thoughts about the change between the contemporary art and the modern art, especially your experience Traditional art. between Poland or Germany arts or culture with Indonesian, like how do you relate them? well, at least in Poland, I don't think we preserve the traditional culture Mhm. enough. Because here, I can feel that people really do care about what is tradition for them and the traditional culture and everything. And in Poland, we kind of forget about that. Okay. So I think it's we should implement that in Poland. But we definitely in Poland have more like contemporary art museums and everything, which I'm not a fan of personally. I prefer other kind of art, but I mean, whoever likes art, it's okay. Can you jadi sebenarnya ini, sebenarnya Ola ini dia tidak merasa bahwa Polandia itu mengenal budaya mereka yang tradisional gitu. Jadi mereka belajar dari Indonesia bahwa bagaimana kita menjaga budaya kita di Indonesia ini. Jadi Ola merasa Indonesia itu lebih advance gitu dalam menjaga budaya-budaya mereka, khususnya budaya tradisional. Mereka punya di sana museum, tapi itu lebih ke kontemporer ya, di modern art gitu. Can you explain us more about? Do you have a traditional art? I mean, like if you have, what it is? Like Of course maybe, we do. yeah, maybe like whatever it is. Yeah, we have like traditional Polish dances Okay. or patterns like batik. I mean, Mhm. not batik, but like Łowicki pattern. Flowers. Yeah, with flowers and everything, and you just because here everyone wears batik, Yeah, which is yeah. great. And Okay. in Poland, if you wear something in the Łowicki pattern, it would be just very weird. Oh, okay. To go out people in would this. like to laugh at you. Yeah. Yeah, something like this. Because it is very old-fashioned. Yeah, and only on special occasions. Occasion, So that's something. That's the same in Germany. If you would walk around with a Dirndl and Lederhosen in public, people would laugh at you. That's weird. Yeah. So they feel weird when they use their traditional things. I think it's just not common anymore. Okay. Yeah. In a normal occasion, maybe. In a normal- Yes. But I think in the specific events, like I know in Germany they have Oktoberfest. Yes, that's They- something different. Yes. Yeah, they just proud to wear the lederhosen. Yeah, but in normal days, if you wear the lederhosen, you should look weird. Jadi ini pemirsa budaya perbedaan mereka. Ya, sebenarnya mereka juga punya kain-kain tradisional yaitu entah seperti batik ya katanya kayak motif-motif entah itu dianyam atau dilukis. Tapi mereka tidak menggunakan itu dalam kegiatan sehari-hari. Berbeda dengan kita punya tas batik, baju batik, bahkan mobil batik, mobil yang dibatik ya. Jadi kita sangat pede untuk menggunakan itu, sedangkan mereka merasa sangat aneh untuk menggunakan hal-hal itu pada hari-hari biasa, hari-hari kerja gitu. Jadi itu yang mereka rasakan perbedaan besar antara budaya sini dan budaya di negara mereka asalnya. Okay. Next question. Ola answer a lot ya. Maybe I'll go to Teresa ya. Ola tadi berbicara udah banyak ya. Mungkin saya akan ke Teresa kali ini. What do you think? I mean, what do you feel about our upaya, our effort? Yeah, our effort to prevent to protect our traditional culture. Yeah.
I find it very impressive how much effort is put everywhere. That you still have the cultural festivals going on like before. That these groups still gather. You can still see that. For example, where we were in Ponorogo, that there were still young people involved in all of it, like young boys that they still were learning how to carry the lion. I mean, Okay. yes. So I find it really impressive that there's so much effort into preserving it. Yes. But do you agree with Ola before that in your country it's not common to wear the traditional things like? No, I think in Germany it's always a bit different, that people are not so much about preserving things but a lot about how to be progressive, especially the younger generation. I think the older generation often wants to preserve things, whereas the younger want to progress from the old things. So they just leave the history behind you. Yeah, it depends a bit what part of history, but I think especially like food, nobody wants to leave that behind. We all love food, ya. Yeah, the traditional food I think is a big part of culture as well. Oke. Jadi Teresa ini sangat impress ya pemirsa budaya. Dia sangat kagum tentang bagaimana upaya-upaya kita dalam melestarikan budaya kita. Seperti dia lihat ketika dia melakukan performance reok di Gresik ya, mereka melihat bahwa ternyata yang nari-nari itu masih anak-anak muda gitu. Dan itu tidak dilakukan di negara mereka karena negara mereka ya memang sedikit tidak ada yang minat ya, kecuali makanan ya. Dan mereka sangat masih menjaga untuk makanan tradisional mereka. Berbeda dengan budaya seperti tadi di-mention Ola, tarian-tarian itu hanya dilakukan di occasion atau perhelatan-perhelatan khusus ya, seperti festival-festival tertentu gitu ya. Oke, sekarang ke Bapak Purbo ini, Mas Probo ya. Bagaimana Mas Probo melihat perkembangan seni kontemporer di Indonesia? Apakah seni kontemporer ini membuka peluang untuk kolaborasi memajukan seni tradisional atau justru menutup pintu bagi seni tradisional untuk dikenal? Ya, jadi begini, kalau berbicara tentang perkembangan seni di Indonesia itu sebenarnya saling mendukung, Mas Andri. Jadi maksud saya begini, memang ada dikotomi besar ya antara mana yang pakem, mana yang tradisi, dan mana yang kemudian inovasi pengembangan. Ya, ini biasa dibicarakan itu dikotomi antara tradisional dengan kontemporer. Padahal sebenarnya keduanya ini saling berjalan secara inline gitu ya. Namun dengan batasan-batasan tertentu. Maksud saya begini, ketika kita berbicara tentang reok Ponorogo ya, kita tetap menggunakan pakem atau standar. Misalkan kita pernah berdiskusi juga tentang ada satu buku pakem yang itu digunakan di seluruh dunia dan itu dibukukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kita tetap di dalam pedoman itu. Tapi dalam beberapa hal tradisi atau seni tradisi itu sendiri tidak bisa berkembang apabila tidak ditunjang atau tidak ditopang oleh keberadaan atau eksistensi seni-seni kontemporer. Saya beri contoh misalkan ya keberadaan film. Ya. Film, kita nggak berbicara film di dalam konteks seni tradisi, gitu. Tapi film baik itu fiksi atau non fiksi, dokumenter atau film yang rekaan gitu ya, itu ikut membantu bagaimana kemudian reok ini tetap lestari. Misalkan dalam sebuah film dokumenter kemudian mengabadikan perjalanan hidup seorang maestro misalkan. Ya, dengan adanya seni film yang itu termasuk dalam kategori seni kontemporer gitu, itu seni tradisi pun bisa hidup gitu, dan seterusnya. Kadang ada pertunjukan seni tradisi yang itu lebih kepada inovasi di dalam pertunjukan, terus membawa isu-isu atau mengangkat isu-isu tertentu. Kita bisa melihat dari wayang misalkan. Wayang itu ada sekarang karakter tuh nggak hanya yang seperti di Mahabharata atau Ramayana gitu ya. Tapi juga kadang ada wayang yang bentuknya mirip seperti tokoh-tokoh politik, ada yang mirip seperti tokoh-tokoh masyarakat atau influencer ya. Terus dalangnya berucap seolah ya mereka menirukan ucapan-ucapannya mereka gitu. Itu adalah, saya pikir itu justru malah indah, Mas Andri. Jadi saya lebih kepada semangat untuk memadukan antara keduanya. Jadi tidak mencoba untuk membenturkan, karena keduanya ini saling bisa menunjukkan eksistensinya tanpa harus bergontok antara satu dengan yang lain. Kayak gitu, Mas Andri. Terakhir Mas Probo, singkat aja. Peran institusi pendidikan seperti Universitas Airlangga yang Mas Probo wakili ini, apakah itu juga berperan dalam masalah tadi? Ya,
Pasti, karena khususnya di Universitas Airlangga kita punya Fakultas Ilmu Budaya, tapi juga bukan berarti menutup kemungkinan fakultas-fakultas lain ini tidak peka terhadap isu kebudayaan. Ya. Contohnya di fakultas saya, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mungkin ada kajian-kajian yang saling beririsan ya. Saya sendiri dari HI, tapi di FISIP juga ada prodi antropologi, tapi bukan berarti kemudian karena antropologi ini yang belajar budaya, antropologi aja yang mempelajari budaya. Di HI sendiri saya juga mengembangkan mata kuliah namanya Studi Hubungan Kultural Dunia. Jadi di inter cross cultural studies. It developed in my major in international relations. One of my course that I taught to the students. Ya, jadi di dalam SHKD itu ya juga kita memberikan pemahaman pada mahasiswa bahwa ada aspek dari negara-negara ini masing-masing punya cara untuk kemudian memperkenalkan identitasnya pada dunia internasional dengan ya bagaimana mereka mengekspor budaya mereka, atau bagaimana kemudian ada benturan-benturan peradaban, benturan-benturan kebudayaan yang mungkin kerap kali terjadi ya. Tapi semuanya itu bisa disatukan dalam sebuah pemikiran yang dinamakan cultural moderation. Jadi bagaimana satu budaya bisa saling menyapa dengan budaya lain. Itu yang kemudian senafas dengan program yang kita jalankan pada Ola dan juga Teresa seperti itu. Menarik sekali ya pemirsa budaya. Ini terakhir untuk sebuah penutup ya dari Ola dan Teresa. Mungkin kita akan tanyakan ya. After you learn about gamelan in Surabaya or to see our diversity culture in Indonesia. So what next? Is it will be your forever remember your forever remember experience in your life or what? Yeah, of course it will. I mean, I even found at Warsaw University that you can join the gamelan group. Okay. Yeah. Okay. Maybe I'll join. Okay. Yeah. Then I'll invite you all to my performance. Oh wow. You can send videos to all of us. Yeah. What about you, Teresa? Yeah, a good question. Without the instruments, of course, it's not so easy to perform it myself. I'll keep practicing, but I hope I can join whenever I come back. Oh, wow, impressive. Jadi ini bisa pengalaman mereka belajar budaya di Jawa Timur ini meninggalkan kesan yang baik ya di diri mereka, yaitu bagaimana Ola ternyata tahu di kampusnya memang sebelumnya ada grup gamelan. Ya, ada ekstra gamelan yang setelah dari sini mungkin Ola berpikir akan join di sana gitu. Dengan pengalaman mereka ini yang menarik ya Bapak, bagaimana pengalaman yang mereka lakukan di sini, bergabung, mengenal dengan masyarakat sini, mengenal budayanya, itu akan menjadi sesuatu yang diingat mereka selama hidup mereka, dan mungkin akan diceritakan nanti di anak cucu mereka. Itu yang sangat menarik dari perbincangan kita pada hari ini tentang pengalaman Ola dan Teresa, dan dibantu dengan Mas Probo. Oke, thank you so much for your present. Thank you Ola. Terima kasih. Jadi terima kasih Mas Probo. Dan terima kasih pemirsa budaya. Itu tadi perbincangan kita pada hari ini yang membahas soal mahasiswa bule ini yang viral karena bermain mahasiswa bule ini yang viral karena bermain gamelan, dan cukup viral di kita bisa lihat di internet bagaimana mereka memainkan gamelan itu dengan sangat baik ya. Sebagai penutup, kita ingin mereka mengucapkan salam perpisahan ya untuk pemirsa budaya di rumah ya. Can you say salam budaya Rahayu for the audience? Salam budaya. Wait this. Come on, together. Okay, 1, 2, 3. Salam budaya Rahayu. Oke, demikian podcast kita pada hari ini bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu.